Buat kita para konten kreator, fleksibilitas merupakan sebuah hal yang sangat dibutuhkan, terutama dalam mengadaptasi kebutuhan karya yang kita akan buat. Oleh karena itu, Pichel akan bahas lagi nih sebuah laptop dari Asus yang memang ditujukan untuk kita yang berkarya tanpa perlu merogoh kocek dalam-dalam. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan membahas lagi sebuah laptop untuk para content creator ataupun casual user, yaitu Asus VivoBook Flip 14 TM420. Laptop ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 5 5500U, RAM 8GB DDR4 Dual Channel 3,2 GHz, storage NVMe dengan kapasitas 512GB, integrated GPU AMD Radeon RX Vega 7 dengan shared memory sebesar 512MB, layar IPS panel 14 inci 8-bit touchscreen dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dan refresh rate sebesar 60Hz. Untuk urusan desain, Asus VivoBook Flip 14 TM420 ini tidak berbeda dengan laptop kebanyakan. Masih mengusung tampilan clamshell, namun laptop ini sebenarnya adalah laptop convertible yang bisa fleksibel dibandingkan dengan laptop standar. Dengan tampilan warna hitam yang dinamakan Asus sebagai Bespoke Black, menjadikan laptop ini nampak premium. Ditambah lagi dengan penggunaan material metal pada chassisnya beserta dengan campuran plastik, menjadikan tampilannya ini nggak terlihat murahan. Walaupun begitu, masih terasa flex pada area panel depan dan juga area sekitar keyboard. Dari panel bagian depan, hanya terdapat logo Asus VivoBook yang berada di sebelah kiri dengan warna silver, sedangkan bagian dalam tidak ada yang menonjol selain dengan warna kuning yang menjadi outline dari tombol Enter, dan juga warna silver yang menjadi outline bagi touchpad-nya. Dan ada juga 4 bantalan karet yang mencegah agar layarnya tidak bersentuhan dengan keyboard, dan juga agar kalau misalnya keyboardnya itu nggak rusak, terutama saat kita pergunakan dalam mode stand. Sedangkan di bagian bawah terdapat 4 buah kaki karet beserta dengan 1 kaki karet kecil dan 2 buah lubang untuk speaker. Secara dimensi, laptop ini memiliki ukuran 32,4 x 22 cm dengan ketebalan 1,82 cm dan beratnya sendiri adalah 1,5 kg. Secara dimensi sih ini tergolong masih oke ya, dan juga ketebalan di bawah 2 cm menjadikan laptop ini tergolong tipis dan mudah untuk kita bawa kemana-mana. Selanjutnya beralih ke bagian port, laptop ini bisa bilang nggak pelit dalam urusan port dan juga memiliki pilihan port yang up to date yang terletak di bagian kiri dan kanan dari laptopnya. Pada sisi kanan kita bisa temukan 1 port charger, 1 port Full HDMI 1.4, 1 USB Type-A 3.2 Gen 2, 1 port USB Type-C 3.2 Gen 2, 1 combo audio port, 1 micro SD card reader, 2 LED indikator untuk power dan juga baterai, beserta 1 tombol power. Sementara kalau di sisi kiri, kita bisa temukan Kensington lock dan 1 port USB Type-A 2.0. Di bagian layar, laptop ini dilengkapi dengan panel layar IPS berukuran 14 inci dan memiliki resolusi Full HD atau 1920x1080 dengan refresh rate sebesar 60Hz. Dan yang menariknya bahwa layarnya ini sudah touchscreen sehingga lebih fleksibel dalam kita berinteraksi dengan laptopnya. Walaupun begitu, ketika layar touchscreen, maka kecenderungannya adalah mempergunakan glossy finish, sehingga pantulan cahaya tuh bisa sangat mengganggu kita, terutama dalam mempergunakan laptop ini. Kalau urusan panel layar, laptop ini memiliki panel dari brand Cimei ataupun Innolux dengan kode CMN14D4. Spesifikasi panelnya sendiri tuh memiliki kontras rasio sebesar 800/1 dengan tingkat kecerahan sebesar 250 nits. Secara color akurasi sih, diklaim ini bisa mencapai 100% sRGB. Walaupun secara panel, pada saat Pichel cross-check ke panelnya di website-website gitu ya, hanya support 47% NTSC ratio, 66% sRGB, dan 50% Adobe RGB. Bisa jadi Asus pakai panel dengan revisi yang berbeda dibandingkan tipe CMN14D4 yang standar ini. Dan untuk membalut layarnya, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi Nano Edge Display yang memastikan tampilan bisa maksimal dengan bezel yang minimal. Untuk bezel kiri dan kanan memiliki ukuran 0,6 cm, bezel atas sebesar 1,1 cm, dan bezel bawah sebesar 2,3 cm, yang juga ditemani oleh tulisan Asus VivoBook berwarna silver. Dengan ukuran bezel segini, menjadikan laptop ini memiliki screen to body ratio sebesar 82%. Kalau urusan menopang layar, laptop ini memiliki 2 buah bezel dari metal yang mendukung akan fleksibilitas laptop ini. Support hingga bukaan 360 derajat menjadikan engselnya kokoh, namun tetap mudah untuk diatur. Dan dengan engsel begini menjadikan kita dapat mempergunakan laptop dalam berbagai posisi. Pertama, dalam posisi laptop biasa,
kedua kalau misalnya kita mau pakai dalam bentuk tent, ketiga dalam bentuk stand mode, dan keempat bisa dalam bentuk tablet. Dalam kondisi biasa pun, laptop ini sudah mendukung ergo lift yang bisa mengangkat laptopnya, dan ini akan membantu urusan pendinginan, urusan audio, dan juga ergonomis pemakaian. Walaupun begitu, layarnya nggak bisa dibuka satu jari aja nih. Jadi, ya nggak jadi laptop mahal dong ya kalau begini. Beralih ke input device, oleh karena ini merupakan laptop convertible, maka kita pasti akan memiliki ekstra input device di laptop ini, selain hanya sekedar keyboard dan juga touchpad. Untuk keyboard, laptop ini dilengkapi dengan keyboard membran bertipe chiclet yang memiliki bentuk kotak dengan sudut-sudut yang agak sedikit melengkung. Urusan pemakaian sih terasa enak, dan juga dengan travel distance sebesar 1,4 mm menjadikan proses mengetik menjadi hal yang sangat menyenangkan. Ditambah lagi dengan adanya backlight keyboard berwarna putih yang memiliki 3 tingkat kecerahan, menjadikan pemakaian di segala kondisi, terutama di tempat gelap, bukan lagi menjadi masalah. Backlightnya ini nanti bisa kita atur mempergunakan tombol F7. Dan input device kedua yaitu touchpad, di mana touchpadnya ini memiliki ukuran 10,3 x 6 cm dan terletak agak ke kiri. Secara tombol sih nggak terdapat klik kiri dan klik kanan secara fisik yang terpisah, dan juga touchpadnya ini sendiri sudah mendukung akan smart gesture. Walaupun begitu, ada fingerprint sensor yang terletak di bagian kanan atas touchpadnya, sehingga akan memudahkan kita dalam sign in ke Windows mempergunakan Windows Hello. Yang terakhir untuk input device adalah layarnya yang sudah touchscreen. Bukan hanya sekedar touchscreen, namun juga sudah mendukung akan 10 points atau dukungan 10 titik sentuhan, sehingga menjadikan kita tuh bebas bernavigasi langsung di layarnya. Kalau itu juga masih kurang, maka nggak usah khawatir, karena layarnya juga sudah mendukung penggunaan akan stylus pen, yaitu Asus SA200H yang sudah mendukung akan MPP atau Microsoft Pen Protocol 2.0, dan juga bisa menangkap 1024 tekanan yang berbeda. Jadi dengan adanya stylus pen begini, kita yang suka sketch ataupun sekedar gambar-gambar doang gitu ya, bisa sangat terbantu banget nih. Bisa buat karya on the go lebih maksimal. Ditambah lagi Asus juga sudah memberikan magnetic strap agar kita bisa menyimpan stylusnya, minimal kita gantungin gitu ya, di panel depan dari laptop yang memang terbuat dari metal. Di bagian performa, laptop Asus VivoBook Flip 14 TM420 dilengkapi dengan prosesor terbaru dari AMD, yaitu AMD Ryzen 5 5500U. Prosesor ini sudah mempergunakan arsitektur AMD Zen 3 yang menawarkan fabrikasi 7 nanometer, sehingga kinerjanya lebih cepat dan yang pasti juga lebih hemat daya, yaitu dengan TDP 15 watt. Laptop ini sendiri secara total memiliki 12 inti, yang terdiri dari 6 inti fisik dan juga 6 inti virtual. Ini Picel harus acungi jempol, karena kalau dibandingkan dengan yang laptop lain gitu ya, dengan prosesor-prosesor lain, secara inti ini lebih banyak, sehingga akan mendukung multitasking yang jauh lebih baik. Kalau nggak salah ya, memang AMD Ryzen 5000U series ini tuh sendiri adalah satu-satunya prosesor yang menghadirkan jumlah core terbanyak dengan TDP serendah ini. Untuk frekuensinya, prosesornya memiliki base frekuensi 2,1 GHz yang bisa di-boost hingga 4,05 GHz. Dan oleh karena itu, mari kita coba lihat performa laptop ini melalui serangkaian benchmark seperti biasa. Yang pertama dengan Cinebench R20 dan Asus VivoBook Flip 14 TM420 dalam 3 kali pengujian mendapatkan skor rata-rata sebesar 2.902 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Picel pernah review. Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 5 menit 55 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Picel pernah review. Untuk PCmark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 8.518 untuk esensial, 7.269 untuk productivity, dan 5.194 untuk digital content creation. Secara rata-rata laptop ini mendapatkan skor 4.912. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Picel pernah review. Di bagian grafis, laptop ini dilengkapi dengan integrated GPU yaitu AMD Radeon RX Vega 7 dengan shared memory sebesar 512 MB. Walaupun ini hanya integrated GPU, tapi kita akan lihat performanya yang diklaim bisa mendukung game-game dan juga desain 3D yang lebih baik. Dan untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 973 dan CPU skor sebesar 4425. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 1101.
Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game seperti biasa. Mayoritas game ini tuh Pichel set di resolusi 1280x720 agar bisa mencapai playable frame rate di atas 30 fps. Yang pertama GTA 5 dengan resolusi 1280x720 dan setting normal, average frame rate di 71,0 dengan maksimum 92,4 dan minimum 45,4 fps. Untuk Apex Legends dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 35,7 dengan maksimum 44,3 dan minimum 20,4 fps. Untuk CSGO dengan resolusi 1280x720 dan setting high, average frame rate di 74,4 dengan maksimum 111,4 dan minimum 33,1 fps. Untuk Dota 2 dengan resolusi 1280x720 dan setting fastest, average frame rate di 95,6 dengan maksimum 109,2 dan minimum 78,2 fps. Untuk Pro Evolution Soccer 2021 dengan resolusi 1280x720 dan setting medium, average frame rate di 63,6 dengan maksimum 67,3 dan minimum 60,2 fps. Untuk The Sims 4 dengan resolusi 1280x720 dan setting high, average frame rate di 61,9 dengan maksimum 90,0 dan minimum 3,9 fps. Untuk FIFA 19 dengan resolusi 1280x720 dan setting medium, average frame rate di 51,1 dengan maksimum 86,8 dan minimum 22,9 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 32,8 dengan maksimum 38,9 dan minimum 17,7 fps. Untuk Valorant dengan resolusi 1280x720 dan setting medium, average frame rate di 124,4 dengan maksimum 174,2 dan minimum 72,6 fps. Dan yang terakhir yaitu Genshin Impact dengan resolusi 1920x1080 dan setting low, average frame rate di 38,7 dengan maksimum 45,9 dan minimum 30,9 fps. Untuk selanjutnya, Pichel jalankan Adobe Premiere menggunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 13 menit 6 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Dan untuk urusan storage, laptop ini sudah mempergunakan SSD NVMe sehingga bisa lebih ngebut lagi dalam pemakaian sehari-hari. Komputer masa kini memiliki tampilan berbeda karena memang mereka berbeda. Dengan solid state drive dan teknologi terkini, Anda mendapatkan kecepatan, keamanan, ketahanan, dan desain yang cantik. Kami telah melakukan jejak pendapat dan hasilnya, orang-orang lebih senang saat bepergian dengan PC modern. Dan untuk menguji storage-nya, seperti biasa Pichel mempergunakan akan Crystal Disk Mark, dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 tes 1 thread sebesar 2116,53 MB per second untuk membaca data dan 322,63 MB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread ada di 36,67 MB per second untuk membaca data dan 101,66 MB per second untuk menulis data. Untuk urusan pendinginan, laptop ini dilengkapi dengan sebuah kipas yang terletak di sisi kiri dari laptopnya. Kalau kita lihatnya dari posisi bawah, maka ini berada di posisi kanan dari laptopnya. Dan dari kipasnya ini sendiri tuh nanti akan ada heatsink panjang yang mengarah kepada CPU-nya. Pada saat pengujian, Pichel melakukan pengujian di dalam ruangan non-AC dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius. Dan ini juga tanpa mempergunakan cooling pad pada laptopnya. Dan dalam keadaan idle, laptop ini mempergunakan daya sekitar 0,6 hingga 1,3 watt dengan CPU usage berada di rata-rata 2%. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU-nya berkisar antara 40 hingga 42 derajat Celcius. Dengan rata-rata frekuensi berkisar antara 1,3 hingga 1,4 GHz yang sesekali spike ke 3,3 GHz. Kemudian pada saat Pichel melakukan stress test mempergunakan aplikasi AIDA 64, frekuensi CPU laptop ini tuh langsung naik di rata-rata 4,0 GHz, sedangkan powernya melonjak beberapa saat hingga 17 watt, hingga menyentuh temperatur 78 derajat Celcius. Dan kemudian prosesor ini mengalami throttling ringan dan dayanya perlahan turun dan stabil di 12 watt. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU laptop ini tuh stabil di kisaran 75 hingga 76 derajat Celcius. Kalau untuk suhu bodi laptopnya sendiri, pada area keyboard ini sekitar 38 hingga 40 derajat Celcius, sementara di lokasi exhaust yang ada di sisi kiri dari laptop mencapai 42 derajat Celcius.
Dan di bagian bawahnya berkisar antara 38 hingga 42 derajat Celcius di sisi grill ventilasi. Untuk urusan audio, Asus VivoBook Flip 14 TM420 memiliki dua buah speaker stereo di sisi kanan dan kiri pada bagian bawah dari laptopnya. Audionya ini juga sudah dituning oleh Harman Kardon. Kita coba tes di volume maksimal dan speaker internalnya ini dapat mencapai atau menghasilkan suara rata-rata di 84,0 desibel dan maksimum 89,6 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Asus VivoBook Flip 14 TM420. Urusan webcam, kamera yang disematkan pada laptop ini memiliki resolusi sebesar 0,9 megapiksel yang dapat merekam video 720p 30 fps atau foto dengan resolusi 1280 x 720 piksel. Dan terdapat juga sebuah LED indikator berwarna putih di sisi kiri dari webcamnya. Buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Asus VivoBook Flip 14 TM420. Jadi ini merupakan hasil video dari webcam laptop Asus VivoBook Flip 14 TM420. Ini dalam resolusi 720p 30 fps dan hasilnya lumayan bagus ya. Ini walaupun cukup terang di belakang, namun muka masih bisa kelihatan bagus, masih kelihatan jernih walaupun ada banyak backlight dan noise-nya juga nggak terlalu ketara-ketara amat sih. Jadi cukup lah untuk webcam-webcaman biasa zoom-zoom gitu ya. Dan untuk mikrofonnya, Pical nggak tahu di samping sini nggak terlalu kelihatan atau mungkin ada di selak-selaknya, tapi harusnya audionya nanti kita lihat nanti aja. Semoga bagus. Oke, itu aja. Thank you. Untuk sisi konektivitas, Asus VivoBook Flip 14 TM420 juga sudah dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari Intel, yaitu Intel Wi-Fi 6 AX200 yang sudah support Wi-Fi 6 802.11ax dan juga Bluetooth versi 5.2. Wi-Fi chip ini bekerja dalam dual frekuensi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Di bagian baterai, laptop ini mempergunakan baterai berjenis lithium-ion dengan kapasitas 42.000 mWh yang integrated pada motherboardnya. Kita coba tes mempergunakan PC Mark 10 dengan mode gaming dan juga full brightness, maka laptop ini dapat bertahan selama 2 jam 14 menit. Dan saat kita coba tes dengan mode office, yaitu menjalankan aplikasi-aplikasi yang productivity ringan gitu, maka laptop ini tuh bisa bertahan sekitar 8 jam 44 menit. Berarti kita bisa mempergunakan laptop ini tuh untuk kerja di luar, mulai dari pagi hingga sore tanpa perlu ngecharge. Tapi kalaupun kita harus ngecharge, maka untuk pengisian baterainya, charger yang digunakan ini adalah memiliki output sebesar 19 volt dan 3,42 ampere. Sehingga total daya yang dihasilkan adalah 65 watt. Dan dari hasil pengetesan Pical, baterai laptop ini bisa terisi penuh dari 0 hingga 100% dalam waktu 2 jam 14 menit dalam keadaan laptop idle. Untuk sektor upgrade, Asus VivoBook Flip 14 TM420 memiliki keterbatasan dalam sisi upgrade. Dimulai dari sisi memori, konfigurasi yang ada saat ini adalah integrated memory sebesar 4 GB dan ada satu slot RAM yang sudah terisi modul DDR4 sebesar 4 GB juga. Sehingga total RAM-nya adalah 8 GB. Kalau kita mau upgrade, bisa ganti yang satu slot 4 GB menjadi 16 GB, sehingga totalnya menjadi 20 GB RAM. Sementara di sisi storage, terdapat satu slot M2 NVMe ukuran 2280 atau yang panjang, dan saat ini terisi dengan modul NVMe sebesar 512 GB. Kalau opsi upgrade-nya, jelas hanya mengganti modul NVMe yang ada ke kapasitas yang lebih besar. Dan nggak ada opsi untuk upgrade ke 2,5 inci drive di laptop ini. Selebihnya, nggak ada opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pical, Asus VivoBook Flip 14 TM420 adalah sebuah laptop productivity yang menawarkan performa, fleksibilitas, dan desain yang menarik dalam satu paket hemat. Dengan kombinasi prosesor AMD Ryzen 5 5500U, layar touchscreen yang support stylus, NVMe untuk penyimpanan data yang lebih cepat, dan juga desain hinge 360 derajat menjadikan kita bisa berkarya dengan maksimal. Ditambah lagi dengan jumlah core-nya yang lebih banyak dibandingkan dengan prosesor sejenis, menjadikan kita yang suka akan multitasking bakal terbantu banget nih, dengan jumlah core yang jauh lebih banyak. Palingan kelemahan yang Pical highlight di laptop ini adalah panas di bodi laptopnya yang cukup berasa. Hal ini sepertinya terjadi karena lubang ventilasi di bagian bawah dari laptopnya ini tuh tidak ada gitu ya, sehingga aliran udara segar agak susah masuk
dan sehingga panasnya tuh ya agak lebih banyak berkumpul di bodi laptopnya. Kalau banyak bolong-bolongnya, harusnya udara segar bisa lebih banyak masuk, sehingga lebih adem gitu. Untuk teman-teman yang penasaran soal harga, laptop ini dibanderol mulai dari 9,3 juta untuk model CPU Ryzen 3 5300U, 11,3 juta untuk model Ryzen 5 5500U atau yang Pichel review ini, dan 12,6 juta untuk yang model Ryzen 7 5700U dengan RAM 16GB. Harga yang masih terjangkau lah, di range 10 hingga 12 jutaan. Nggak akan salah pilih sih harusnya ini. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop Asus VivoBook Flip 14 TM420. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan jangan lupa share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan buat teman-teman yang suka game, bisa kunjungi channel kita yang satu lagi yaitu Pichel Main Game, ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel, bisa juga kunjungi channel kita yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Stay safe. Bye-bye.